Pelan-pelan saja. Yeah. Menghirup udara alam, alhamdulillah. Membersihkan alang-alang, alhamdulillah. Main ke alun-alun, alhamdulillah. Diberi Al-Quran, alhamdulillah. Sembuh dari alergi, alhamdulillah. Panen alpukat, alhamdulillah. Membeli alas tidur, alhamdulillah. Songkok nasional boleh atau wadah bulu? Wadah apa, Bu? Masyarakat. Bu, kalau kita merasa berat untuk meninggalkan maksiat, kita ingat pada cita-cita akhir kita. Yang diinginkan oleh semua orang dari anak kecil sampai kakek-kakek, yaitu pengen masuk surga. Ingat kalau mau maksiat, ingat aja surga. Aduh, kalau saya maksiat gak ada tempat di surga. Surga itu disediakan bagi orang beriman, Bu. Orang yang sabar menjalani taat dan sabar menjauhi maksiat. Sebisa mungkin, harus bisa, insya Allah pasti bisa untuk meninggalkan maksiat yang biasa kita lakukan. Lepaskanlah maksiatmu, bersabarlah, biar kamu menang. Bila berat melupakan itu, pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Yeah. Pelan-pelan saja. Lalaunan wa, alon-alon ba, sing penting bisa bisa naon, Bu? Lajengkeun, masih semangat? Masih kuat, Bu? Masih. Leres? Hari itu kikituan, Bu. Cangkelnya, Bu. Rematik, sing siremen. Insya Allah, Bu, semua rasa lelah, rasa letih, anggota tubuh kita dari bawah sampai atas, insya Allah nanti di akhirat kelak akan bersaksi bahwa pada malam hari ini, pada jam ini, kita semua berjuang untuk tolabul ilmi. Insya Allah. Sabar yang tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Sabar yang ketiga, sabar atas segala ketentuan. Sabar atas ujian. Sabar atas ujian. Sabar atas ujian ketika kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Mungkin ibu-ibu yang sudah hidup jauh lebih lama daripada Ilal ya, Bu, sudah sering sekali mengalami hal-hal yang membuat hati kita berat, yang tidak sesuai dengan keinginan. Apalagi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang profesinya sebagai petani, sering sekali gagal panen. Leres ya, Bu? Padahal udah jauh-jauh hari diperhitungin, nanti bulan Juli bakal bagusnya tomat atau engkol. Dari jauh-jauh udah dipantau. Beli bibit unggul, pupuk yang mahal, yang bagus, dirawat, disiram. Terus ditunggu sampai panen tiba, ternyata tiba-tiba harganya anjlok, harganya hancur. Disitulah kita dituntut untuk sabar atas segala ketentuan. Semua ujian hidup yang kita rasakan sudah menjadi ketentuan Allah, Bu. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian-ujian yang tadi disebutkan, Bu, rasa takut, lapar, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan buah-buahan, itu semua adalah ujian yang pasti berlaku untuk kita manusia. Untuk siapa, Bu? Untuk manusia. Ingat, Bu, ujian itu bukan hanya untuk orang miskin. Ujian itu bukan hanya untuk orang suka sari. Ujian itu pasti berlaku kepada seluruh manusia, yang kaya, yang miskin, pejabat atau rakyat, yang di kota atau yang di desa pasti mendapatkan ujian. Entah sekali, dua kali, atau mungkin berkali-kali. Wallahu a'lam. Yang penting kita punya sabar untuk menghadapi segala ujian. Ujian apapun itu, Bu, termasuk musibah, bencana alam, atau ujian misalnya yang banyak dirasakan oleh ibu-ibu sekarang, ujian ekonomi, ya, Bu. Karaos teu? Ujian ekonomi itu termasuk ujian ketentuan Allah. Kalau kata kolot zaman baheula, ya, kolot zaman baheula yang sekarang sudah menjadi kolot-kolot zaman ayeuna, Bu. Wayahna we hirup mah saayana. Wayahna we hirup mah kudu meurih. Leres teh, Bu? Hidup seadanya, menghadapi apa adanya. Walaupun makan dengan sate, sayur tempe, gulai, gumpalan kacang kedelai, dan gepuk, gep kerupuk. Alhamdulillah. Wayahna tahu deui wayahna tempe deui wayahna endog deui wayahna dengan sangu sapopoe ukur kerupuk yang toge wayahna uyah deui wayahna tarasi deui wayahna kangkung deui wayahna dengan sangu sapopoe ukur kerupuk yang toge untung geus bisa magige. Janten wayah saaya aya cai kedadi Bu, sabar menghadapi ujian bukan berarti hanya diam. Sabar itu bukan diam. Misalnya ibu-ibu nih kalau belanja ke pasar mana, Bu? Ada yang cawi tali, ada yang ke sana ke Amerika. Misalnya ibu-ibu nih lagi belanja ngebengkot, ibu kartus ngebengkot, ya ngeborong ya, Bu. Kanan kresek gede-gede 3, kiri kresek gede-gede 3, ngebengkot. Wah, berat, Bu. Pas mau nyebrang, baru nginjek jalan aspal dikit, kelihat ada anak muda pakai motor kencang, Bu, udah deket, udah tinggal beberapa meter. Nah, sebetulnya bagi ibu-ibu ada kesempatan untuk menghindar supaya tidak tertabrak atau terserempet, baik itu maju atau mundur, menghindar. Tapi kata ibu-ibu pas mau ketabrak sama motor, saya mah sabar. Sabar itu bukan diam, Bu. Nanti kalau qadarullah tertabrak, kalau ternyata kita tertabrak, luka-luka, baru di sana kita sabar. Tapi itu juga bukan diam, ibu-ibu ketika sudah tertabrak, goler di sisi jalan, saya mah sabar. Sabar bukan hanya diam, Bu. Sabar itu yang diam hatinya. Yang diam apanya, Bu? Hatinya. Ikhlas, ridho, nampikeun, narimakeun. Hatinya diam, Bu, tapi anggota badannya, pikirannya jangan diam. Bangkit, mencari jalan keluar, mengobati lukanya, itulah sabar.
Sabar, hatinya diam tapi anggota tubuhnya ikhtiar. Menghadapi segala ujian hidup, ketentuan hidup, kalau tidak dibarengi dengan sabar pasti puyeng. Leres tuh Bu? Leres. Contohnya aja masalah yang sepele Bu. Masalah sehari-hari. Dicocorengit. Ibu-ibu kantos dicocorengit? Langganan Bu. Langganan ya Bu dicocorengit. Dicocorengit itu masalah sepele atau masalah gede? Sepele. Sepele, tapi ibu-ibu sok liar tuh. Liar kalau tidak sabar, ambek-ambekan tepugunya Bu, ngamuk, ngajak gelut karengit. Padahal itu masalah sepele. Dan setiap masalah ada solusinya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Sabar ibarat payung. Ibarat naon Bu? Payung. Ibarat payung. Misalnya hujan nih, turun hujan. Ibu-ibu buka payung. Pas ibu buka payung, hujan langsung berhenti gak Bu? Enggak. Hujan, ibu buka payung, hujan gak langsung berhenti. Tapi kalau pakai payung, ibu-ibu jalan santai Bu. Kalem. Santai. Beda sama yang gak pakai payung. Pas hujan, wah langsung panik. Lari sana, lari sini, nyari tempat berteduh. Nah seperti itulah sabar. Ketika kita ada masalah kemudian sabar, memang masalah tidak langsung selesai. Tapi dengan sabar kita jadi tenang Bu. Nyantai, kalem. Dan lebih jernih, lebih mudah menemukan solusi. Sabar juga akan membuat derajat kita meningkat di hadapan Allah. Di dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin disebutkan, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala sabra jawadan la yakbu wa sariman la yanbu wa jundan ghaliban la yuhzamu wa hisnan hasinan la yuhdamu wa la yuthlamu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sifat sabar sebagai kuda handal yang tidak akan terjungkal, sebagai pedang tajam yang tidak akan tumpul, sebagai pasukan yang tidak akan kalah, sebagai benteng kokoh, tidak akan retak dan roboh. Itulah sabar, menguatkan kita, membuat kita semakin mulia. Masya Allah. Itu tadi S yang pertama Bu. S yang pertama apa? Sabar. Untuk menghadapi ujian yang pahit. Kemudian untuk menghadapi ujian yang manis, S yang kedua adalah syukur. Syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, syukur. Syukur secara bahasa sama berasal dari fi'il atau kata kerja bahasa Arab yaitu syakaro. Naon Bu? Syakaro. Kalau sabar tadi sobaro, menahan. Kalau syukur syakaro. Artinya bisa membuka, menampakkan atau berterima kasih. Adapun hakikat atau inti dari bersyukur adalah menggunakan nikmat Allah pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Inti dari bersyukur apa Bu? Menggunakan nikmat Allah pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Bu, ibu-ibu osok bersyukur. Osok. Ibu-ibu osok bersyukur. Osok. Gimana caranya? Iya, alhamdulillah. Kata ibu-ibu, osok bersyukur. Osok. Gimana caranya? Alhamdulillah. Yang simpel aja ya Bu, katanya alhamdulillah. Tanpa disadari Bu, ibu duduk di sini, ibu sedang bersyukur. Ibu punya sehat, digunakan ke pengajian itu bersyukur Bu. Menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Jadi banyak sekali cara bersyukur. Namun yang paling mudah tadi dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan intinya menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Supaya lebih lengkap, syukur itu bisa kita lakukan dengan 3 cara. Berapa cara Bu? Sabaraha? 3. Kalau berapa 3? Kalau sabaraha? 3. 1. Memperbanyak puji syukur kepada Allah dengan lisan alhamdulillah. 2. Menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Dan 3. Mengagungkan nikmat Allah. 1. Memperbanyak puji syukur kepada Allah dengan lisan. Perbanyak alhamdulillah. Sebelum kita melakukan kebaikan, disunnahkan untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan setelahnya
disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Menghirup udara alam, alhamdulillah. Membersihkan alang-alang, alhamdulillah. Main ke alun-alun, alhamdulillah. Diberi Al-Quran, alhamdulillah. Sembuh dari alergi, alhamdulillah. Panen alpukat, alhamdulillah. Membeli alas tidur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain ketika mendapatkan nikmat, dalam kondisi biasa juga kita memperbanyak alhamdulillah, Bu. Jadi wirid, jadi zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu-ibu nuju calik di bumi, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu-ibu nuju nyetrika, alhamdulillah, alhamdulillah. Memperbanyak alhamdulillah bisa mendatangkan banyak nikmat. Dan kita juga disunahkan apabila kita mendapatkan nikmat yang besar, tidak dinikmati setiap hari, untuk melakukan sujud syukur. Sujud naon, Bu? Syukur. Sujud syukur. Ibu-ibu kantos sujud syukur. Kantos. Kumaha doana, Ibu? Hehe. Gimana doanya, Bu? Ya, Robi di sini bisa. Iya. Terus yang mana lagi, Bu? Biasanya? Alhamdulillah, alhamdulillah deh Ibu. Alhamdulillah, itu juga bisa Bu sebetulnya, paling simpel. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu belum hafal doa sujud syukur, boleh ibu-ibu menggunakan doa sujud pada sholat seperti biasanya, Bu. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau ibu-ibu masih belum bisa doa subhana rabbiyal a'la, keterlalu pira taraso naudzubillahi min dzalik. Sujud syukur dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat yang tidak dinikmati setiap hari, nikmat yang berharga. Misalnya seperti yang sekarang dirasakan oleh Bapak Ansori dan Ibu Nika, berhasil membangun rumah, beres jadi. Nah, ketika itu disunahkan sujud syukur. Ibu-ibu penghasilan suaminya biasanya sebulan cuma 10 juta. Ternyata dapat bonus komisi 8 juta jadi 18 juta. Maka ketika itu ibu-ibu sujud syukur. Sujud syukur. Apapun nikmatnya, Bu, semua nikmat dari Allah. Kita sujud syukur nikmat yang tidak diduga-duga. Tidak diduga-duga dan tidak dinikmati setiap hari. Misalnya, adik-adik dari Sukasari nanti insya Allah ada yang ikut lomba tahfidz internasional. Amin. Ketika adik-adik ikut lomba tahfidz internasional di Qatar, ternyata juara 1. Nah, maka adik tersebut, ibu-ibu keluarganya harus sujud syukur. Karena jadi juara 1 lomba tahfidz internasional itu nikmat yang tidak dinikmati setiap hari. Atau ketika selamat dari musibah, ibu-ibu nuju angkat-angkatan lagi safar, Bu, di jalan tol, qadarullah ternyata ada yang tabrakan di depan. Padahal dekat sama ibu dan ibu gak tabrakan, selamat. Maka ketika itu ibu disunahkan sujud syukur. Terlebih sujud syukur sangat disunahkan, sangat dianjurkan ketika ada kabar yang berkaitan dengan nikmat iman, nikmat Islam. Misalnya ibu-ibu nih di TV lagi nonton TV, oh ternyata di TV ada artis, public figure, banyak pengikutnya masuk Islam. Nah, ketika itu ibu-ibu sunnah sujud syukur. Sujud syukur dilakukan di dalam banyak hal, tadi telah Ila sebutkan. Cara bersyukur yang keberapa sekarang? Kedua. Yang kedua, yaitu dengan menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Ini inti bersyukur, Bu. Hakikat bersyukur. Nikmat Allah kita gunakan pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Di dalam pepatah bahasa Arab disebutkan likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada pembicaraannya dan setiap pembicaraan ada tempatnya. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini ada tempatnya masing-masing. Misalnya aja, Bu, ini yang ada di kaki Hilal, Bu, dipakai sama Hilal, kelihatan nggak, Bu? Kelihatan nggak, Bu? Oh enggak ya. Hilal angkat dikit ya, Bu, maaf.
Kelihatan Bu? Kelihatan. Ini apa Bu? Iya. Apa? Gustong katanya. Iya. Tutong ya Bu, sapatu sapotong. Iya, Sapatu sapotong. Nah ini Bu, tutong tempatnya di mana? Di kaki. Apakah pantas kalau Ila simpan di gigi? Enggak. Tidak, karena bukan tempatnya. Ini Bu yang ada di atas kepala Ila. Ini apa? Kopiah boleh, apalagi? Peci boleh, apalagi? Songkok nasional. Songkok nasional boleh atau wadah bulu. Wadah apa Bu? Mastaka. Wadah mastaka. Ini songkok Bu, wadah mastaka tempatnya di mana? Di mastaka. Di kepala, di mastaka. Apakah pantas Bu kalau dijadiin wadah sayur? Enggak. Tidak, karena bukan tempatnya. Sesuatu yang tidak ditempatkan pada tempatnya maka akan berujung satu, ketidakpantasan, dua, kerusakan tempat atau yang ditempati, dan tiga, bahaya. Bahaya. Nikmat yang tidak ditempatkan pada tempatnya itu kan gak pantas ya Bu. Tadi sudah dicontohkan. Sepatu tempatnya di kaki malah di gigi kan gak pantas. Begitupun nikmat Allah. Kalau kita menempatkan nikmat Allah bukan pada tempatnya, punya sehat, bukan dipakai ibadah malah dipakai maksiat, kira-kira pantas gak? Enggak. Gak pantas. Amannya, bagusnya, dan memang benarnya, betulnya kalau kita punya nikmat sehat, kita pakai ibadah ya pada tempatnya. Ditakutkan kalau tidak pada tempatnya akan muncul beberapa akibat. Wal'iyadzubillah. Misalnya aja ini nih, mata, soca atau penon. Ya, penon. Nah kalau misalnya mata Bu, mata ini kan untuk melihat ya. Kalau misalnya mata ini yang untuk melihat, kita gunakan untuk hal-hal bermanfaat, insya Allah akan selalu sehat. Dan di akhirat dipertanggungjawabkan, insya Allah akan selamat. Tapi kalau matanya tidak digunakan pada jalan yang diridhoi oleh Allah, untuk maksiat dan untuk keburukan yang lainnya, ditakutkan semakin hari mungkin kenikmatan kita akan semakin berkurang. Hoyong berkurang, hoyong bertambah Bu. Hoyong bertambah. Maka kita lakukan inti dari bersyukur, kita gunakan nikmat pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, mengagungkan nikmat Allah. Kalau tadi budi lisan, kemudian di anggota badan, sekarang di hati. Narimakeun, mengagungkan nikmat Allah. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 184, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, Allah terus melimpahkan nikmat kepada kita semua. Nikmat Allah tiada hentinya, selalu kita rasakan. Jangan sampai kita berburuk sangka Bu kepada Allah. Kalau kita mendapatkan nikmat, naon ieu mau ukur nu kieu, naon ieu mangan sakieu. Ingat Bu, itu nikmat datangnya dari siapa? Allah. Itu nikmat milik siapa? Allah. Yang datang dari Allah juga milik Allah. Tidak boleh kita sepelekan Bu. Tidak boleh kita caci maki. Tidak boleh kita hina. Itu nikmat dari Allah, mau besar, mau kecil, mau banyak, mau sedikit, wajib disyukuri. Bu, Ibu, di Sukasari seueur endog, seueur pisan, endog naon Bu? Endog embe, endog sapi, endog hayam, endog meri. Itu kan kalau masak yang paling simpel itu nyeplok endog ya Bu. Nyeplok endog. Misalnya ibu-ibu lagi gak masak, pulang anak sekolah, lapar, hoyong mam. Yang gampang apa?
ceplok endog. Cuman sama ceplok endog. Ibu-ibu bikin ceplok endog, masukin ke piring sama nasi sama kecap, pas dilihat sangu, endog, kecap. Sangu, endog, kecap. Yang dilihat mata Bu memang kayak sedikit, kayak biasa aja gitu. Itu yang terlihat mata, tapi sebetulnya kalau kita tafakuri, kita perhatikan, kita rasakan, banyak nikmat Allah di dalam sepiring nasi itu yang kita lupakan. Alhamdulillah masih ada nasi, alhamdulillah masih ada endog, alhamdulillah gas masih isi, alhamdulillah masih punya minyak goreng, alhamdulillah masih ada air, alhamdulillah masih bisa ngunyah, alhamdulillah masih bisa menggerakkan tangan, dan alhamdulillah atas nikmat Allah yang lain-lain. Alhamdulillah. Kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita Bu, di negara-negara yang konflik perang, di negara-negara yang kondisinya genting, itu jauh berbeda keadaannya dengan di kita Bu. Di kita alhamdulillah di Indonesia tenang, jongjon. Saking jongjona tinggal ibu-ibu languk nunutannya Bu. Saking jongjonanya Bu. Kalau di negara-negara yang konflik perang Bu, boro-boro nunutan Bu, boro-boro nyari makanan enak, keadaannya sulit Bu. Kalau misalnya ibu-ibu, apalagi yang punya kebun, yang tinggal di dekat hutan, istilah kasarnya Bu, gak ada opien, gak ada makanan di dapur, kukurusukan ke kebun, kura-kore, yalah sampai wae mah, leres ya Bu. Bapak-bapak hoyong nu amis, teterekelan karena tangkal, yalah gedang-gedang wae mah, leres ya Bu. Itulah nikmatnya di Indonesia Bu. Di kita ini lebih banyak yang manisnya Bu daripada yang pahitnya. Di Indonesia lebih banyak hal yang manisnya. Kita selalu nikmat. Kita ini tanpa disadari sedang diuji sama Allah. Tapi ujiannya yang manis. Terus kasih nikmat. Kalau saudara kita di Palestina, di Suriah, di sebagian negara Yaman, diujinya jangan yang pahit. Harus sabar. Kalau kita syukur. Sabar dan syukur itu tidak bisa dipisahkan. Selalu bergandengan untuk menghadapi hidup kita, menjadi bekal. Bahkan menjadi matiyatan, dua kendaraan yang bisa menghantarkan kita ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Orang yang pandai bersabar dan bersyukur, nikmat yang kecil pun akan terasa sangat besar. Ujian yang menyedihkan pun akan terasa menyenangkan. Mendengar istri cerewet di rumah, alhamdulillah masih punya istri. Mendengar suami berisik ngorok, alhamdulillah masih punya suami. Capek mendidik anak, alhamdulillah masih punya anak. Orang tua selalu menegur, alhamdulillah masih punya orang tua. Merasa letih dengan pekerjaan, alhamdulillah masih punya pekerjaan. Merasakan sakit gigi, alhamdulillah masih punya gigi. Alhamdulillah. Semoga kita semua yang hadir di sini bisa menjadi sabir dan syakir. Orang yang bersabar dan bersyukur, bahkan menjadi sabarin syakur. Orang yang ahli sabar dan ahli syukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita sabar dan syukur. Kemudian Ilal mohon doanya Bu terkhusus untuk rumah ini ya yang baru dibangun, rumahnya Pak Ansori sama Ibu Nika. Juga buat ibu-ibu nanti semoga punya rumah baru, amin. Amin. Ibu-ibu nanti kalau punya rumah baru Bu, punya bangunan baru, jangan lupa ketika masuk ucapkan doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kemudian nanti di hari pertama atau malam pertama pokoknya pakai sholat Bu, sholat sunnah. Semua ruangan dipakai sholat sunnah. Bahkan tidak cukup semua ruangan. Misalnya ini ruang tamu di pojoknya. Bahkan kalau bisa setiap lantai itu pernah kita sholati Bu, sholat sunnah. Memperbanyak tempat sujud. Itu salah satu amalan para ulama ketika punya rumah baru supaya lebih berkah, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita berdoa, niatkan untuk hajat masing-masing. Ila juga mohon doanya karena Ila masih pesantren lagi, juga masih kuliah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu sono kene, kalau ibu-ibu sono kene ingin ketemu lagi sama Hilal, boleh Bu di Masjid Agung Garut. Hilal ada jadwal rutin di Masjid Agung Garut setiap malam Ahad awal bulan. Malam Ahad awal bulan. Malam Minggu awal bulan. Nah itu di Masjid Agung Garut ya Bu. Hilal ada jadwal di situ sama guru-guru Hilal dan para ulama yang lainnya. Ibu-ibu kalau mau hadir langsung ke situ boleh Bu. Mau ngajak se-RT, mau ngajak sekecamatan juga boleh Bu. Supaya makin rame. Atau misalnya ibu-ibu ingin menanyakan sesuatu, boleh ke media sosial Bu. Media sosial nini oge gaduh Facebook kan namanya Bu. Gaduh. Atau ke Instagram Bu, boleh Instagramnya @ilalaksi. Instagramnya @ilalaksi. @ilalaksi. Itu yang berdua Bu. Kalau yang masing-masingnya @ilyasawijaya, @alyasawijaya. Double S Bu. Ilyasawijaya, Alyasawijaya. Atas Bu. Siap Bu. Siap naon? Siap mengamalkan ilmu. Siap jadi orang yang sabar dan syukur. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Hilal yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga bermanfaat khususnya bagi beliau dan umumnya bagi kita semuanya.